Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Hari ini saya mau repotting atau mau ganti pot calathea ya. Ada beberapa jenis yang mau saya pindah potnya. Yang tadinya di ukuran potnya 20 dan 25, nanti saya akan langsung pindahkan di pot yang ukuran 30 ya, diameter 30. Nah, sebelum saya repotting atau sebelum saya jelaskan apa saja yang dipersiapkan untuk repottingnya, di sini saya mau sedikit kasih informasi untuk teman-teman. Kenapa saya senang, kenapa saya suka menggunakan pot yang diameternya jauh lebih besar. Karena ini bisa teman-teman lihat untuk jenis calathea ya, rata-rata untuk jenis calathea rimpang atau yang semacam lengkuasnya itu cepat banget panjang, cepat banget besarnya. Jadi ini bisa teman-teman lihat, ini saya ada yang contohnya seperti ini. Nah, ini untuk indukannya, ini posisi saya taruh di tengah-tengah ya teman-teman, di tengah-tengah potnya saya taruh. Nah, terus ini untuk anakannya tumbuhnya hampir nabrak pinggiran pot ya. Jadi dari antara indukan ke anakannya itu jauh. Jadi kenapa alasannya saya suka taruh di pot yang diameternya jauh lebih besar, supaya nanti untuk proses percepatan tumbuh anakannya itu cepat besarnya ya. Nah, ini ada jenis Gregor ya, karyanya Pak Greg Hambali. Dan ini juga ada jenis yang X Cora atau Cora hybrid, juga sama, ini karyanya Pak Greg Hambali. Dan ini salah satu kenapa harus diameternya jauh lebih besar, supaya nanti ini untuk daun bawaan ya teman-teman, daun bawaan atau daun pancingnya itu kecil. Nah, kecil seperti ini. Nanti ketika dipindahkan di pot yang jauh lebih besar, nanti harapannya daunnya juga nanti cepat subur atau cepat lebar. Ini bisa saya kasih contoh yang sudah saya pindahkan di pot yang jauh lebih besar diameternya. Yang tadinya daun pancingnya kecil-kecil, sekarang sudah mulai lebar-lebar seperti ini. Nah, oke, itu sedikit penjelasan kenapa harus pakai diameter potnya yang jauh lebih besar ya, supaya nanti untuk percepatan rimbun dan untuk percepatan daunnya besar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah punya dua jenis atau dua pot yang mau saya repotting atau saya pindahkan ke pot yang jauh lebih besar. Nah, sebelumnya kalau misalkan teman-teman mau repotting seperti biasa, apa saja yang harus dipersiapkan adalah medianya ya, medianya. Nah, untuk medianya sebenarnya di video sebelumnya itu saya udah pernah buat, nanti saya sertakan linknya. Atau untuk teman-teman yang baru menyimak, atau untuk teman-teman yang baru lihat video YouTube saya. Nah, untuk medianya ini saya pakainya campuran sekam fermentasi ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Untuk media yang saya pakai ini saya sekam fermentasi. Terus saya kasih tanah juga karena di daerah saya panas ya. Tanpa tanah cepat keringnya nanti, jadi saya kasih tanah. Dan juga ini ada campuran cacahan daun bambu ya, atau daun bambu lapuk yang sudah difermentasi juga, bisa juga yang sudah fermentasi alami. Dan di sini saya sertakan juga yang hitam-hitam ini akar pakis ya, akar pakis. Jadi nanti teman-teman kasihnya perbandingannya 1:1 ya. Jadi tanahnya 1, sekam fermentasinya 1, terus akar pakisnya juga 1. Atau bisa juga teman-teman kalau nggak punya daun bambu atau juga nggak punya akar pakis, bisa menyesuaikan media tanam yang lainnya yang teman-teman punya. Jadi intinya kalau ini saya pakainya akar pakis, sekam fermentasi, tanah, dan juga cacahan daun bambu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan.
Terus yang kedua yang jauh lebih penting lagi dari media tanam itu adalah B1 atau anti stres. Nah, kalau saya pakainya hormonik ya seperti ini. Nah, saya pakainya hormonik. Nah, untuk hormonik ini ada yang kemasan besarnya, ada juga kemasan kecilnya. Nah, untuk kemasan kecilnya ini harga normalnya itu 65.000. Tapi saya sering promo, apalagi teman-teman yang suka ordernya banyak ya di atas 300, biasanya saya kasih promonya di harga 50.000. Nah, ini kenapa saya pakainya hormonik, nggak pernah pakai B1. Nah, karena yang saya punyanya hormonik, jadi saya pakainya hormonik. Dan kelebihannya dari hormonik ini adalah dia ada kandungan ZPT-nya atau pemicu tumbuh. Jadi ini bagus, selain dari untuk anti stres, ini juga cocok untuk percepatan tumbuh akar ya. Dan ini juga sudah ada penyuburnya. Jadi saya pakainya ini. Nah, ini di harga kalau misalkan saya lagi buka promo itu 50.000. Ini di satu tutupnya ini boleh dicampur dengan air kurang lebih 5 sampai dengan 7 liter ya. Seperti ini, hemat. Atau kalau misalkan teman-teman mau lebih juga atau kebanyakan, nggak apa-apa, aman karena ini organik. Nah, terus yang ketiga, setelah media tanam dan anti stresnya dan untuk pemicu tumbuhnya, ini saya ada granul ya. Nah, untuk granul ini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kemasan yang seperti ini di harga normalnya 35.000, tapi saya suka buka promo di harga 25.000. Biasanya seperti itu ya. 25.000 kalau lagi promo. Nah, untuk granul ini kenapa saya pakainya granul? Karena saya nggak pernah pakai pupuk kandang. Nah, selain dari pupuk kandang itu susah untuk dapatinnya, sekalinya kita dapat biasanya belum terfermentasi dengan baik. Jadi untuk lebih amannya ini sama ya, sama saja dengan pupuk kandang. Yang membedakan adalah ini yang diambil hanya nutrisi atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanamannya itu yang diambil. Jadi sari-sarinya saja. Jadi kalau misalkan kita kasih ini langsung bisa diserap oleh tanaman. Kalau misalkan pupuk kandang itu biasanya kalau belum terfermentasi dengan baik, kita ngasih pupuknya bulan ini nanti bisa diserap dengan baik oleh tanaman itu 2-3 bulan ke depan. Kalau ini bisa langsung diserap ya. Nah, oke. Itu tadi apa saja yang harus disiapkan. Ini juga saya sudah siapkan pot. Nah, untuk potnya karena ini diameternya lumayan besar, ini saya tambahkan beberapa lubang seperti ini supaya nanti untuk sirkulasi udaranya lancar, dan juga nanti ketika kita siram atau saya siram, untuk air siramannya itu tidak mengendap di dalam media atau di pot ya. Jadi dia bisa langsung keluar. Jadi nanti kondisi medianya itu lembab tapi tidak becek atau tidak basah. Jadi lembab ya teman-teman. Jadi untuk Calathea itu senang lembab ya. Senang dengan kelembaban tapi tidak senang dengan becek karena bisa menyebabkan akarnya ini gampang busuk. Nah, ini sudah saya kasih setengah media ya teman-teman. Kasih setengah media seperti ini. Lalu ini seperti saya sampaikan tadi, saya butuhnya granul ya seperti ini. Nah, ini granul ini bisa teman-teman kasih secukupnya atau bisa antara 1-2 sendok makan seperti ini. Hanya ditabur saja. Dan ini untuk pemberiannya hemat karena bisa 3-4 bulan sekali. Jadi teman-teman nggak harus capek-capek setiap minggu kasih pupuk ya. Nah, lalu ini diketuk-ketuk seperti ini. Jadi jangan dicabut ya teman-teman, jangan dicabut supaya nanti mengurangi angka stres pada tanaman yang kita pindahin. Seperti ini. Nah, ini akarnya bisa teman-teman lihat ini bagus ya teman-teman. Jadi ini medianya bisa dicek seperti ini. Ini medianya masih bagus, hanya saja untuk potnya sudah kecil menurut saya. Ini akarnya sehat. Akarnya putih bagus karena ini medianya tidak padat ya, gembur. Nah, seperti ini. Nah,
Ini kita taruh atau posisikan di tengah-tengah ya teman-teman. Nah ini kondisinya tadi yang anakannya menabrak pot, ini sudah lega ya, hampir 5 jari ya jaraknya. Nah seperti ini. Setelah dipindah, lalu tambahkan media tanam lagi seperti ini. Nah ini bisa dihentak-hentak seperti ini, tujuannya supaya akarnya tidak tertekan, namun nanti untuk medianya tidak terlalu berongga ya, jadi setengah padat. Nah seperti ini. Nah ini terlihat lebih besar dan terlihat lebih rimbun ya dari sebelumnya. Nah seperti ini. Nah ini juga tujuannya kenapa pakai potnya yang jauh lebih besar seperti ini, supaya nanti teman-teman nggak harus setiap hari siram. Jadi untuk tingkat kelembapannya itu lama ya teman-teman, berkisaran di 3-4 hari. Jadi teman-teman kalau menggunakan pot yang jauh lebih besar seperti ini, teman-teman nyiramnya nggak harus setiap hari, bisa seminggu di kisaran 2 kali saja. Nah kalau misalkan teman-teman mau kasih nutrisi atau siram, nggak harus siram mengguyur karena ini kondisinya juga masih lembab atau masih basah ya, sedikit basah. Teman-teman kalau pengen nyepray, kalau pengen kondisinya lembab terus, hanya dispray-spray saja seperti ini ya. Nah ini seperti ini. Nah ini setelah dipindah seperti ini, nanti teman-teman kasih anti stresnya. Kalau misalkan teman-teman di rumah punya B1, boleh pakai B1, atau kalau misalkan sama seperti saya mau pakai yang seperti ini juga boleh. Ini selain dari anti stres, sekali lagi ini untuk pemicu atau percepatan pertumbuhan ya, seperti ini. Nah ini di spray halus saja ya teman-teman. Nah ini boleh dilakukan sekali seminggu ya, sekali seminggu atau seminggu sekali seperti ini. Atau kalau misalkan teman-teman lupa, bisa sebulan 2 kalian ya seperti ini. Nah ini hanya di spray halus saja seperti ini. Nah kalau misalkan untuk akarnya, teman-teman bisa spray dari bagian batangnya. Dan jangan lupa untuk spray hormoniknya ini di bagian belakang daun di pagi hari ya teman-teman. Teman-teman lakukan di pagi hari saat stomatanya terbuka ya. Nah seperti ini. Nah ini sudah dikasih granul, sudah di spray hormonik seperti ini. Karena ini bukan perbanyak ya teman-teman. Nanti juga untuk tingkat stresnya juga nggak terlalu parah. Ini untuk di 2-3 hari ke depan teman-teman taruh di tempat yang terang, tapi kondisi atau suhu ruangnya itu sejuk ya. Bisa ditaruh di bawah pohon atau bisa juga di bawah rak-rakan ya, ditaruh di bagian paling bawah. Nah nanti kalau misalkan teman-teman mau ngecek sudah sehat atau belum, nanti bisa dilihat dari percepatan pertumbuhan daun baru ya. Biasanya dari kita pindah seperti ini, daunnya kalau misalkan stres dia akan menghitam, tapi kalau misalkan dia cepat mekar itu sehat ya teman-teman. Nah ini karena saya punya 2, ini saya mau mindahinnya 2. Nah ini kenapa saya, ini sebenarnya ada sebagian yang sudah layak untuk dipisah ya teman-teman, sudah layak untuk dipisah. Tapi karena ini masih ada jarum baru atau calon anakan baru, nih ya, ini masih ada tunas baru seperti ini. Jadi salah satu alasannya kenapa mau saya pindah ke pot yang jauh lebih besar, nunggu si jarum atau calon anakannya ini daunnya mekar ya, jadi nggak stres. Biasanya kalau dipencar-pencar atau dipindah, itu nanti akan stres ya atau menghitam. Nah jadi ini mau saya pindahkan. Ini sama ya, ini dikasih media setengah dulu seperti ini, lalu ditabur granul
kurang lebih 1-2 sendok makan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya granul yang seperti yang saya pakai, itu bisa menggunakan pupuk kandang ya teman-teman. Kalau pupuk kandang bisa dengan cara seperti ini, ditabur, atau bisa juga dicampur, diaduk dengan medianya ya. Tapi syaratnya supaya nanti tanamannya sehat, tidak menimbulkan jamur, tidak menimbulkan bakteri, nanti teman-teman pilih pupuk kandangnya yang sudah terfermentasi dengan baik. Nah ini ya, sama ya kayak yang tadi. Ini untuk akarnya sehat, bagus, putih. Jadi untuk akar Calathea itu kalau sehat, putih, bagus seperti ini ya. Jadi tidak hitam. Ini gembur. Nah ini bagus ya teman-teman. Ini udah dikasih granul. Tadi kita tambahkan lagi media tanamnya sampai penuh seperti ini. Nah ini karena kondisi medianya lembab, jadi ini nanti nggak saya siram dulu, hanya saya spray halus saja dari bagian akar, batang, daun. Itu menggunakan hormonik. Kalau misalkan teman-teman sering nyimak video saya, nanti beli granul atau hormoniknya itu tunggu saya promo ya teman-teman. Tunggu saya promo supaya nanti bisa dapet harga yang lebih ekonomis atau terjangkau. Nah ini karena medianya masih sedikit basah atau lembab, jadi ini saya hanya spray menggunakan hormonik saja. Nah seperti ini. Nah ini nanti kita taruh di tempat yang sejuk aja dulu atau di bawah rak-rakan, supaya nanti nggak menggulung ya. Biasanya salah satu pertanda tanaman Calathea kita itu stres atau masa adaptasi, daunnya itu gampang menggulung. Nah sudah bagus seperti ini, sudah rapi seperti ini. Nanti giliran teman-teman di rumah yang praktek ya. Nah semoga video saya hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang belajar merawat Calathea, dan salam praktek ya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang mau konsultasi seperti biasa atau banyak hal-hal yang mau ditanyakan, bisa langsung ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan juga kalau misalkan teman-teman mau lihat harga-harganya, bisa lihat di promo-promo sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak, dan untuk pelanggan-pelanggannya RA Plant, semoga tanaman Calathea-nya subur-subur dan sehat-sehat. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.